Pagi semua, mari kita bahas emas ya untuk malam ini. Ya, malam ini sangat volatilitas ya. Jadi hati-hati ya untuk kalian. Jadi ini analisa kemarin pagi-pagi ya. Saya lebih memprediksi lebih ke sell ya. Juga saya sempat kasih tanda kalau ini dia break bisa ke uji ini, kalau dia break bisa uji ke sini. Kalau berdasarkan EMA 20 di sini dia dekat harga 2457 ya. Setelah itu hasilnya begini ya, ini hasilnya begini ya. Dia setelah high dia turun sampai low sekitar 59 ya. Dia agak sentuh di level Fibonacci ini ya, karena pas dia sering waktu dia naiknya EMA 20 berada di 59 sempat dia sentuh dan bertahan ya di area 60 ya. Kalian bisa lihat dekat-dekat sini ya. Di sini dia sempat banyak ekor ya, artinya di sini yang jaga, jadi turun sangat terbatas ya. Jadi kondisi sideways ya. Setelah newsnya keluar dia harga pun naik dan turun ya, dikocok itu atas bawah dan sideways ya. Karena semua akan tertuju pada malam ini ada news ya, news yang sangat volatilitas ya, karena semua akan ambil kesimpulan ya setelah impresinya turun, apakah ada potensi suku bunga akan diturunkan atau sebaliknya begitu ya. Oke, jadi ini sudah selesai ya, sesuai yang diharap, lebih ke sell. Setelah dia turun habis sudah mulai naik ke atas ya, jadi kondisi sideways ya. Dan ini bisa dilihat bahwa emas ini masih di zona sini ya, jadi belum bisa keluar antara dia mau naik atau turun ya, karena semua akan lebih ke data impresi ya. Jadi malam ini lebih baik apa ya, kalau menurut saya lebih memilih untuk wait and see ya, daripada gambling ya, karena impresi ini selalu banyak jalur ya, jadi nggak bisa dipastikan ya, kita pun tidak akan tahu prediksi mereka kayak gimana ya. Apakah mungkin kita bisa baca karakter mereka, sedangkan kita aja belum pernah lihat mereka, belum pernah tahu isi hati mereka ya kan. Jadi pikirannya pasti beda-beda ya. Apalagi mereka kan lebih tahu situasi di dunia ya, kita kan hanya sebatas melihat ya kan? Jadi gini ya, walaupun kita baca berita ya, baca gitu ya, seandainya dia bilang kalau harga emas ini ya kalau turun di bawah 3%, itu kan akan dinarasi bahwa suku bunga ada potensi akan diturunkan ya, karena ada potensi besar bahwa inflasi akan capai target 2% ya di situ. Jadi emas ya bisa aja dia naik ya kan. Tapi kalau mereka mau aja turun ya bisa aja turun di situ ya. Makanya ini agak susah. Jadi lebih mending tunggu setelah hasilnya keluar, lihat mau kemana dulu, dia tutup gimana dulu ya. Jadi saya mau bilang ya, karena bisa dibilang sudah lama ya tidak terjadi yang namanya apa, bisa harga dia hijau tinggi, hijau tebal, tiba-tiba hantam merah juga bisa ya. Jadi hati-hati. Jadi kemungkinan malam ini akan terjadi ya, dia naik sama turun ya. Terus impresi sudah lama tidak terjadi yang namanya setelah data keluar langsung dia merah panjang turun terus ya, sudah lama gak terjadi, sebenarnya dengan atas juga ya. Jadi apakah malamnya akan terjadi ya, kita hanya memprediksi juga meragukan, jadi lebih memilih untuk wait and see ya. Karena aturan pertama ya jangan kehilangan uang di situ ya. Kecuali kalian mau entry ya silakan ya. Kalau kalian bisa yakin lebih ke sell atau ke buy ya. Kalau dengan kondisi memang dilihat bullish ya, memang ikut tren ya, cuman agak gimana ya, low ke high udah sangat high, jadi dia masih belum ke bawah, belum ketemu nama low atau apa. Ini kan masih sama-sama high double top ya. Jadi kondisi kalau walaupun dia ada part 10 mau ambil pun agak resiko.
Terus kalau dia begini juga bisa dilihat bottom, triple top ya, habis itu turun lagi ke sini ya. Tapi ya semua tergantung data ya, karena mereka yang lebih tahu, kita hanya memprediksi. Dan saya pun juga gak mau terlalu banyak pusing memprediksi yang enggak, lebih baik tunggu aja, itu dia kuncinya ya. Yang penting kunci trading ya sabar aja. Kalau kalian sudah jadi trader swing, mungkin kalian akan lebih tahu ya trading harus gimana ya. Jadi pun tidak selalu melihat chart ya, santai-santai aja ya. Jadi di saat kalian ada waktu, kalian melihat chart di situ. Kalau gak waktu ya kalian lebih fokus yang namanya real ya, hari kerja, rutinitas sehari-hari dulu ya. Karena trading ini semua butuh konsentrasi, jadi nggak boleh dicampur-campur dengan ya lagi sibuk di pasali, jangan ya, nanti bisa emosional di situ. Karena ini tingkat industri yang stresnya tingkat kedua ya. Oke, jadi saya pun tidak mau terlalu banyak berharap ya. Jadi cuma ini yang saya lihat ya, kalau dia breakout ya ini dia naik ya. Kalau dia break ke bawah ya ini turun ya, semaskinuannya. Jadi di tengah-tengah ini ya bahaya ya kan, takutnya kocok dulu. Terus kalau seandainya target Fibonacci ini saya ambil low ke high seandainya dia breakout ya. Jadi targetnya di sini ada 248, 2506 ya, juga ada 2525 ya. Paling ini kan ada high risk ya, di sini agak medium risk di sini. Kalau saya dia breakout di sini juga ada potensi ambil sell untuk sell scalping ya. Jadi tidak bisa di hold ya, bahaya juga sih sebenarnya. Ini all-time high ya, OTH. Kalau ini juga lebih aman sih OTH-nya, cuma ya semua butuh waktu. Ya. Kayak impresi kali ini agak ngeri juga sih ya. Oke, jadi ini semua ya agak rumit. Kalau sesuatu yang rumit ini saya nggak mau ambil, nggak mau masuk lah ya. Oke, habis itu bahas minyak ya. Oke, minyak sesuai yang diharap ya, setelah aku udah TP, karena saya melihat bahwa minyak ini sudah low ke high, udah sangat tinggi, jadi butuh koreksi ke bawah ya. Tapi saya gak tahu turunnya sampai mana ya. Saya tahu udah konfirmasi mau turun, cuma ya turunnya saya gak tahu sampai kemana ya. Ternyata dia sampai ke 7681. Saya masih belum open buy, masih sabar melihat lagi ya, karena malam ini kan ada impresi dan juga ada stok minyak ya. Jadi lebih baik sabar menunggu, mana tahu kalau dia hasilnya negatif bisa membuat minyak makin murah lagi, makin bagus ya. Ini kesempatan bisa aku share lagi ya. Jadi ini cara tradingnya. Yang penting kunci ada sabar, kalau buru-buru ya. Oke, apalagi ya, kayaknya nggak ada yang perlu bahas lagi ya. Dolar, bahas dolar. Oke. Dolar kembali lagi ke posisi downtrend ya, dan dekat di area demand ya. Jadi bisa dilihat bahwa dolar ini sudah downtrend lumayan lama ya. Apakah dia akan mendorong naik ke atas lagi? Agak bahaya sih. Saya juga agak sanksi dengan dolar. Dia udah lumayan koreksi ke bawah ya. Udah lumayan downtrend ya kan. Atau di sini dia ganti tren ya. Biasa dia namanya tren, ada turun ada naik di situ ya. Jadi kalian hati-hati ya. Ya kalau kalian mau entry, yang penting siap ambil konsekuensinya ya. Oke, sampai di sana, semoga bermanfaat dan bye.